Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar materi pembelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 fase E, bab kedua tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian yang akan kita bahas dalam kesempatan video kali ini yaitu di bagian unit ketiga tentang hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jenjang SMA, SMK ataupun MA semester ke-1. Sebelum lanjut menyimak pembahasan video kali ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, serta share. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam kesempatan video kali ini yaitu peserta didik mampu melihat dan memahami hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Paling tidak meliputi 1. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia. Posisinya menjadi sumber hukum di Indonesia. Yang ketiga yaitu contoh hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung saja kita masuk ke dalam inti pokok pembahasan, yaitu materinya tentang hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di sini maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Posisi Pancasila. 5 sila Pancasila dituliskan dengan tinta abadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelima sila tersebut digali dari nilai-nilai dan tradisi yang berkembang selama berabad-abad di negeri Indonesia. Nilai-nilai dan tradisi yang baik dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita dalam 5 sila. Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan cita-cita berbangsa dan bernegara Indonesia Raya. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara. Kita bersyukur dipimpin oleh para pendiri bangsa yang arif dan visioner. Mereka menyadari tentang pentingnya menjaga kemajemukan demi persatuan Indonesia. Oleh karena itu, dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, mereka bersepakat mengubah rumusan sila pertama Pancasila ketika akan disepakati masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari yang semula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sejarah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Setelah sila pertama Pancasila berubah, selanjutnya kearifan para pendiri bangsa turut mengubah dua hal kata mukodimah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berubah menjadi pembukaan
dan ketentuan pasal 6 ayat 1 yang semula menetapkan presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Disepakati syarat beragama Islam tidak dimasukkan dalam pasal tersebut. Untuk Indonesia Raya, maka kita jaga Indonesia dalam kebinekaan. Dan terasa Pancasila menjadi falsafah yang melandasi kelangsungan bangsa dan negara karena para pendiri bangsa, dan kita dapat membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kenyataan. Di sini ada lambang dari Pancasila, ideologi dan falsafah. Pancasila sebagai landasan dalam pelaksanaan cita-cita atau tujuan berbangsa dan bernegara. Sumber segala sumber hukum. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun payung keragaman. Payung keragaman yaitu Pancasila adalah titik temu atas keragaman warga negara Indonesia. Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia. Dari latar belakang apapun, ia dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat menjadi asas tunggal dalam tatanan struktur dan kultur bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menjadi keputusan final sebagai landasan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Yudi Latif, Indonesia adalah contoh konkret kemajemukan suatu bangsa. Pancasila menjadi perantara yang mampu menjadi ciri kebersamaan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ideologi sebagai instrumen pemersatu keberagaman bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pancasila adalah norma dasar yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Maknanya adalah kehendak mencari titik temu dalam menghadirkan kemaslahatan, kebahagiaan hidup bersama. Oleh karena itu, Persatuan Indonesia harus menghadirkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Negara harus hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia yang berdasar kepada kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan perwakilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum. Di bawah Pancasila adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sangat erat. 5 sila Pancasila terpatri rapi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu pula pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak bisa diamandemen seperti batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar, hanya pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara.
hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua mendasarkan kepada 5 sila Pancasila. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi hukum dasar dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang disahkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Maksud hukum dasar adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua mendasarkan kepada 5 sila Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, maka seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pancasila tidak terdapat dalam hierarki karena ia adalah sumber dari segala sumber hukum. Dasar hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap pasal di dalamnya merujuk kepada nilai Pancasila dan keberadaannya menjadi sumber bagi produk peraturan perundang-undangan yang lain. Kita dapat menunjukkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menggambarkan pasal-pasal yang dirumuskan terkait erat dengan 5 sila Pancasila yang terekam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan salah satu terjemahan dan sekaligus upaya pelaksanaan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 erat kaitannya dengan usaha pelaksanaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 28A sampai pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berisi banyak jenis hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pasal-pasal tersebut erat kaitannya dengan upaya pemenuhan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 1 tentang bentuk dan kedaulatan dan pasal 25 tentang wilayah negara.
Semua diarahkan untuk melaksanakan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ada banyak pasal yang mengatur kekuasaan pemerintah seperti pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, dan pasal 8 sampai pasal 16. Pasal sebelumnya yakni pasal 2 dan pasal 3 itu mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan banyak pasal lain yang mengatur lembaga-lembaga negara dan tata kelola pemerintahan. Pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasal 33 dan pasal 34 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial menjadi penerjemahan dari pelaksanaan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nantinya, kalau kita membaca banyak undang-undang dan produk peraturan perundang-undangan yang lain, semua diarahkan untuk menerjemahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat dengan APBN yang terbit setiap tahun. Misalnya dimaksudkan agar tata kelola keuangan negara dapat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekian dan terima kasih pembahasan materi kita dalam kesempatan video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, serta share supaya video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.